Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandina Ira Rizky Maulani. Saya dari Prodi PBA STAI Dr. K. EZ Mutakin semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah sorof yang berjudul tentang at-taqsimul kalimah. Kalau kemarin saya kan at-taqsimul awalil fi'al itu fi'il madi, mudhari, wa amr. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembagian kalimah yang terdiri dari isim, fi'il, dan harfu. Dan sekarang saya akan langsung menjelaskan tentang isim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqsimul kalimah. Taqsimul kalimah ila ismin wa fi'lin wa harfin. Jadi pembagian kalimah itu ada isim, fi'il, dan harfu. Fal ism mau di'aliyadulla ala ma'nan mustaqilan bil fahmi laisa zaman juz'an minhu. Jadi isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Kalimah isim juga disebut dengan jumlah ismiyah. Kan ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Nah, kalau isim itu disebut dengan jumlah ismiyah. Kalimat isim juga disebut dengan kalimat nominal. Kenapa? Karena tidak membutuhkan kata kerja dalam susunan kalimatnya. Seperti itu. Jadi isinya hanya isim. Tanda-tanda isim yaitu ditandai dengan 5 tanda, yaitu pertama ada alif lam, lalu tanwin, lalu huruf jer, lalu jer di i'rab jer, lalu dimulai dengan huruf mim. Atau di sini wayah tasul ism biqobuli harful jer, alif lam, biluhuki tanwin, idofah, isnad ilaihi bin nida. Nah, itu kalau di sini ditandai dengan itu kalau dengan bahasa Arab. Lalu saya akan menjelaskan dengan tanda yang disebut dengan tanda yang sampai kita ketahui dengan itu kalimat isim. Yaitu yang pertama, tanda kalimat isim didahului huruf alif lam di awal kalimat, yaitu pertanda adalah isim ma'rifat, pasti di awal kalimat. Contohnya kalau agar mempermudah, yaitu contohnya Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Lalu kedua ada tanwin di akhir kalimat, pasti di akhir, tidak mungkin ada pada kalimat fi'il atau kalimat harfu, kecuali ada isim yang tidak menerima tanwin, yaitu disebut dengan isim ghairu munsharif. Tapi kita hanya menjelaskan isim, jadi itu tidak dibahas. Tapi untuk pengetahuan ada isim yang tidak menerima tanwin, yaitu disebut dengan isim ghairu munsharif. Contohnya adalah kitabun, itu kan tanwin akhirnya, itu disebut dengan isim. Lalu kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yang tanda isim didahului oleh huruf jer. Seperti yang kita ketahui, huruf jer adalah min, ala, ila, an, fi, bi, dan lain-lainnya. Contohnya adalah bismi. Jadi kata bismi itu adalah bi itu depannya adalah huruf jer, lalu ismi itu adalah nama, dengan nama. Jadi ini namanya isim. Kalimat ini disebut dengan isim karena depannya ada huruf jer, bismi. Lalu nomor 4, tanda nomor 4 bisa dibaca jer atau i'rab jer. Hanya bisa masuk isim, tidak bisa masuk fi'il. Yaitu contohnya bismillahi. Jadi yang mana? Yang mim itu setelah bismi. Bismi itu setelah huruf jer harus kasroh. Mim ditandai dengan huruf kasroh, harokat kasroh. Lalu yang terakhir adalah dimulai dengan huruf mim. Biasanya seperti masjidun, mirwahatun, muslimun, seperti itu. Nah, kalau selesai untuk isim, saya akan menyebutkan pembagian isim yang cukup banyak, yaitu pembagian isim berdasarkan jumlahnya adalah
isim mufrad, isim tasniyah, dan jamak. Lalu, tapi untuk penjelasannya saya tidak akan menjelaskan karena hanya cukup menyebutkan saja. Karena setelah ini kita akan melanjutkan ke materi fiil. Lalu, menurut jenis kelamin, mudzakkar dan muannas. Lalu berdasarkan kejelasannya, yaitu isim nakiroh dan isim ma'rifat. Kalian pasti sering mendengarnya. Lalu berdasarkan harokat, isim mu'rab dan isim mabni. Kalau yang mabni itu terbagi ke 5 lagi, yaitu isim domir, isim isyarah, mausul, isim istifham, dan isim syarat. Lalu isim yang menerima terhadap tanwin, yaitu isim munsorif dan isim ghairu munsorif. Lalu isim alif atau ya lazimah, yaitu isim mangkus dan isim maksur. Lalu berdasarkan sifat, kata benda, kata sifat, waktu, lalu ada yang berakhiran an. Nah, jadi selesai materi untuk isim. Nah, lalu kita akan melanjutkan ke materi fiil. Kita akan berlanjut ke materi untuk fiil. Di sini akan saya bacakan, wal fi'lu ma wudi'a liyadulla ala ma'nan mustaqilan bil fahmi wa zaman juz'un minhu. Misal kataba yaqra'u wahfad. Nah, jadi isim itu, fi'il itu adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Dalam kurung, lampau, sekarang, dan yang akan dikerjakan, masa yang akan datang. Nah, fi'il adalah salah satu jenis kata yang mengandung morfem rangkap dalam bahasa Arab atau Al-Quran. Letak fi'il dalam kalimat dapat menentukan jenis kalimat itu sendiri. Jadi, apabila diletakkan di awal kalimat atau mendahului isim, dinamakan jumlah fi'liyah atau verbal. Lalu sebaliknya, apabila fi'il terletak sesudah isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah, seperti yang saya bilang tadi, jumlah ismiyah, atau disebut dengan kalimat nominal yang tidak membutuhkan kata kerja. Nah, fi'il terbagi menjadi 3, yaitu madi, mudhore, wa amr. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya terkait fi'il, at-taqsimul awalil fi'il. Sudah saya jelaskan tentang fi'il madi, mudhore, wa amr. Kalau madi itu yang sudah dikerjakan atau lampau. Kalau mudhore yang sedang dikerjakan. Kalau amr adalah kata perintah, kata kerja dalam bentuk perintah. Ciri dari fi'il yaitu didahului oleh huruf qad, huruf sin, saufa, nawasib, jawazim, huruf ta al-fi'il, ta ta'nis sukun, nunu taukid, dan ya mukhatabah. Atau di sini dalam penjelasan bahasa Arab, wa yahtasul fi'li biqabuli qad, wasin, wasaufa, wan nawasib, wal jawazim, biluhuki ta'il fa'il, wa ta'it ta'nis sakinah, wa nuni taukid, wa ya ilm khotobah. Nah, seperti contohnya qad aflaha man tazakka. Qad itu berarti fi'il. Lalu dengan sin, sanuk riuka, fala tausa, yang itu. Yang saufa, wala saufa yu'tika rabbuka fatarada, seperti itu. Dan lain-lain yang ada contohnya. Itu bisa kita lihat sendiri dalam Quran. Karena jika ada kalimat seperti itu berarti masuknya fi'il, yaitu kata kerja. Nah, penjelasan tentang fi'il sudah selesai. Dan sekarang saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu harfu. Jadi harfu adalah mau di'al yadulla ala ma'nan ghairi mustaqillin bil fahmi, mithlu hal, wafi, walam,
wala dakhla wala dakhlalahu huna kama marro. Jadi maksudnya harfu adalah kata depan dan kata-kata penghubung dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menghubungkan antara kata-kata dalam kalimat. Jadi harfu ini menunjukkan makna kepada selain dirinya. Jadi harfu itu memiliki makna, tapi maknanya belum jelas kecuali kalau ada susunan fiil atau fiil atau isim dalam kalimatnya. Kalau sendirian belum jelas maknanya. Jadi tanda-tandanya si harfu ini tidak menerima isim, juga tanda-tanda fiil, atau sebenarnya malah tidak memiliki tanda-tanda khusus, karena dia ini tidak menunjukkan makna kepada dirinya kecuali kalau ada di dalam kalimat yang ada fiil dan isim, baru dia akan jelas maknanya. Nah, kalau di sini tidak terlalu banyak tentang penjelasan harfu, saya ingin menyebutkan jenis-jenis harfu. Jenis harfu sendiri ada banyak, yaitu harfu jer, harfu atof, harfu nasob, lalu harfu jazm, harfu nasikhoh, harfu masdar, harfu nida, harfu jawab, wa harfu istifham. Nah, itu adalah jenis-jenis harfu yang akan memperjelas ketika masuk isim dan fiil. Jadi dia akan ada maknanya. Tapi kalau misalnya hanya ada harfu, jadi itu belum jelas maknanya. Kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang tidak ada fiil dan isim, maka itu disebut harfu, karena dia belum ada maknanya. Jadi dia tidak menunjukkan makna kesendirinya. Contohnya seperti huruf bismillahi. Jadi itu ada di kata ba, di huruf jer itu, karena ya itu sendiri, karena baru masuk ke isim wa fiil. Nah, dia baru ada maknanya, dan di situ berarti isim itu adalah huruf ba, harfu, maaf. Lalu di sini wayahtasul harfu bi adami qabuli syai'in min khosoisul ism wal fi'al. Jadi dia itu yaitu tidak ada makna ke dirinya. Jadi dia harus ada kejelasan dalam fiil atau isimnya, baru dia jelas maknanya. Kalau dia sendirian belum jelas, begitu. Nah, alhamdulillah materi tentang isim, fiil, wa harfu alhamdulillah sudah saya jelaskan dan selesaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.